Hai guys, kali ini Bang Jet akan membahas film yang berkisah tentang teror mengerikan saat anak seorang jurnalis menghilang di padang pasir. Setelah 8 tahun kemudian, ia kembali secara misterius namun membawa kutukan dan roh jahat yang berusia 3000 tahun dan haus akan darah segar. Ini kan yang kalian semua tunggu-tunggu, dan selamat datang di channel Jam 27. Pada awal film terlihat sebuah keluarga yang sedang OTW menuju ke rumah mereka di pedesaan. Kebisingan itu membuat Farah bad mood dan langsung ngebacot. Tak lama kemudian mereka pun tiba di sana. Saat baru tiba, Laila si anak perempuan melihat burung peliharaannya sudah sakaratul maut. Dari kejadian ini, ayah dan ibunya tahu kalau ini adalah sebuah pertanda buruk dan meminta anak-anaknya untuk jangan kemana-mana. Sementara mereka akan masuk ke dalam sebuah ruangan. Sesaat kemudian mereka mulai mendekati sarkofagus kuno. Di sini Farha bertanya kepada sang suami apakah ini sudah waktunya. Untuk memastikan hal tersebut, mereka mulai membuka petinya dengan hati-hati. Lalu tiba-tiba beberapa waktu kemudian, cerita beralih pada sebuah keluarga cemara yang sekarang mereka tinggal di Kairo. Sang ayah Charlie adalah seorang pembawa berita. Saat bersamaan ada tayangan berita yang menyiarkan Charlie sedang membawa berita. Bukannya mendapat pujian, Charlie malah dihujat anak perempuannya yang bernama Katie karena Charlie terlalu banyak menggerakkan tangan saat sedang membawakan berita. Di sini sang istri Larissa yang sedang buntiang juga membenarkan hal tersebut dan menyarankan Charlie untuk mengurangi gestur tangan yang berlebihan. Singkat cerita, pada suatu hari Katie sedang bermain di halaman belakang rumah sendirian. Saat bersamaan muncullah seorang wanita yang ternyata adalah Farha, wanita yang kita lihat di awal scene tadi. Farha kemudian memberikan coklat kesukaan Katie, yang mana anak Farha yaitu Laila adalah teman baik Katie, yang mana Laila selalu datang dan bermain bersama Katie. Namun Katie selalu merahasiakan hal ini dari keluarganya. Farha kemudian memberikan Katie sebuah apel. Lantas Katie yang masih polos langsung menerima apel itu tanpa menyadari kalau apel tersebut adalah media santet. Dan yang terjadi, You can forgive me, Katie. sementara itu Charlie merasa aneh karena menemukan banyaknya sampah coklat di dalam lemari. Merasa kalau dirinya dan Larissa tidak pernah memberikan coklat kepada kedua anaknya. Charlie langsung bertanya kepada Sebastian dari mana coklat itu Katie dapat. Sebastian kemudian mengatakan kalau Katie sering bermain di halaman belakang rumah dengan temannya, kemudian membawa coklat-coklat tersebut. Merasa aneh, Charlie bergegas mencari Katie. Dari kejauhan, ia melihat seorang wanita yang berlari menggendong Katie. Dengan sekuat tenaga, Charlie berusaha mengejar wanita itu. Saat itu juga Charlie dan Larissa melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Ladosing Kairo, di mana kedatangan mereka disambut oleh poluan bernama Jackie dan atasannya Ismail. Dari kronologi yang Charlie ceritakan membuat Ismail mencurigai kalau mereka lah pelakunya, yang terkesan memperlambat kasus hilangnya Katie dan tidak ingin menanganinya. Hal ini membuat Charlie emosi dan langsung ngebacot di sana. You think we did something to our own daughter? What the fuck is our child?
8 tahun berlalu, kini keluarga Charlie tinggal di New Mexico bersama ibunya Larissa yang bernama Carmen. Saat ini, Larissa sudah brojol dan mendapatkan seorang anak perempuan bernama Maud. Possible? Di sisi lain terlihat seorang anak di ujung pedesaan gurun pasir yang sedang memperbaiki sepedanya. Saat bersamaan, tiba-tiba sebuah pesawat kargo jatuh tepat di hutan yang dekat dengannya. Karena kepo, anak tersebut bergegas ke sana dan langsung melaporkan kepada para pemerintah kalau pilot dan para penumpang tidak ada yang selamat. Karena ketakutan, anak tersebut pergi dari sana dan menemukan sarkofagus yang bisa kita tahu kalau isinya adalah mumi mengerikan yang kita lihat di awal scene tadi. Hal ini membuat pihak Ladusing mengirim sarkofagus itu kepada para ahli untuk diperiksa lebih lanjut. Oh my lord, ternyata mumi di dalamnya adalah Katie, anak Charlie yang hilang 8 tahun yang lalu dan masih hidup. Di sini mereka langsung mengumpulkan semua bukti sebelum mereka membawanya ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan. Di sisi lain, Charlie dan Larissa yang akan berlibur mendapatkan telepon dari konselor kedutaan Amerika yang memberitahu kalau anak mereka berhasil ditemukan dalam keadaan hidup. Tanpa berlama-lama, mereka bergegas OTW ke Kairo. Setibanya di sana, dokter langsung menjelaskan kondisi Katie kepada mereka, yang mana semuanya normal, hanya saja kondisi kulit Katie sangat kekurangan gizi karena terkena sinar matahari selama bertahun-tahun, dan saat ini Katie tidak dapat berbicara dengan normal. Melihat keadaan Katie membuat Charlie dan Larissa sedih karena kini Katie tidak seimut dulu. Lantas Charlie dan Larissa memutuskan untuk membawa Katie pulang ke rumah dan akan merawatnya. Setibanya di rumah, Katie mulai menatap tajam ke arah mereka semua. Tanpa bicara, Katie terlihat sangat-sangat mengerikan. Di sini sang nenek yang merupakan seorang religius mencoba mendoakannya. Just anything. No me dejes sola porque me perdería. Amén. Dengan cepat, Larissa langsung menyuntikkan obat penenang kepada Katie. Singkat waktu, saat malam poek, Maud yang akan tidur tiba-tiba mendengar suara gedebruk aneh dari balik loteng. Merasa takut, ia pun membangunkan Sebastian dan meminta si kakak untuk mengeceknya. Sementara itu, Larissa yang tertidur lelap langsung dibangunkan Charlie dan bergegas mencari keberadaan Katie. Sampai pada akhirnya mereka menemukan Katie di pojok kegelapan yang sedang memukbang seekor kalajengking. Keesokan paginya, sang nenek dan Larissa yang tak tahan dengan kebahagiaan Katie, yang mana aroma tubuhnya sangat-sangat berbau busuk, memutuskan untuk memandikannya. Setelah itu, Larissa memotong kuku Katie yang sangat keras. Insiden barusan membuat Charlie merasa aneh dan meminta Larissa untuk menitipkan Katie ke tempat yang bisa merawatnya hingga sembuh total. Mendengar itu, Larissa pun tidak mau dan merasa kalau dirinya bisa mengurus Katie hingga sehat walafiat seperti dulu lagi. To get some order here and now while you're fucking stuck in the...
Tak ingin adu bacot, Charlie pergi ke kamar mandi dan membersihkan kegaduhan yang tadi terjadi. Di sini ia tak sengaja menemukan kulit Katie yang terkelupas. Karena kepo, Charlie memutuskan untuk memeriksa kulit tersebut. Setelah dilihat lebih detail, ternyata kulit Katie dilapisi kertas-kertas dan tulisan-tulisan kuno yang Charlie sendiri tidak tahu arti dari tulisan-tulisan itu. Menyadari ada yang tidak beres, dia langsung mengambilnya dan membawa ke seorang profesor untuk diterjemahkan. Sayangnya si profesor memberitahu kalau tulisan ini adalah tulisan Mesir kuno sekitar 300 tahun yang lalu. Oleh karena itu, ia akan mencari tahu terlebih dulu dan akan mengabarkan Charlie jika sudah berhasil. Singkat waktu, saat malam kembali poek, Charlie yang merasa bersalah dengan keadaan Katie sekarang memutuskan untuk menemani Katie di kamar. Di sini Charlie melihat ada pola yang aneh pada gertakan gigi Katie. Setelah memperhatikannya, Charlie pun menyadari kalau gertakan gigi Katie adalah kode Morse. Dengan cepat, ia langsung mengambil alat tulis dan mencatatnya guna menerjemahkan kode Morse yang coba dikatakan Katie padanya. Setelah mengetahui nama yang Katie sebutkan, Charlie langsung menghubungi detektif Jackie untuk menyelidiki siapa Layla sebenarnya. It's Layla. There's a lot of Laylas in Egypt. Sementara itu, pada malam harinya, Maud yang kebelet buang air kecil tak sengaja mendengar suara Katie memanggilnya untuk mendekat. Lalu, tiba-tiba... I wanna know the difference. Singkat cerita, Jackie yang sudah mendapatkan alamat Layla pergi mendatanginya. Setibanya di sana, Jackie yang tidak mendapatkan siapa-siapa langsung masuk ke dalam untuk melakukan pengecekan. Karena tidak mendapatkan petunjuk, Jackie bergegas keluar dan mendapati Farha yang kini sudah kembali. Tanpa mengatakan apa-apa, Farha langsung menyerang Jackie. Saat bersamaan muncullah seorang anak perempuan, namun anak tersebut malah melarikan diri karena melihat keberadaan Jackie. Anehnya, gadis tersebut malah menggali tanah dan memberikan Jackie sebuah kotak yang berisi kaset rekaman atas nama Katie. Ternyata gadis tersebut adalah Layla, teman Katie selama ini. Kembali ke rumah, terlihat si nenek yang sedang mendoakan Katie, namun sosok roh jahat yang ada di tubuh Katie murka dan menyerang si nenek. Oh my lord, si nenek baik hati terpaksa menjadi santapan serigala dan kembali ke alam barja. Kematian si nenek langsung tersebar dan para warga mulai datang melayat. Awalnya hajatan tersebut baik-baik saja, namun tiba-tiba tingkah Maud mulai aneh bersamaan dengan keluarnya Katie dari kamarnya. Insiden barusan membuat Charlie mengikat tubuh Katie dengan sangat kuat. Sesaat kemudian Jackie datang dan memperlihatkan rekaman yang ia dapatkan dari Layla, yang mana itu adalah rekaman ritual mumi yang dialami Katie 8 tahun yang lalu. Fakta kalau Katie dipilih oleh sekte tersebut karena usianya yang masih muda, hingga mereka memasukkan iblis tersebut ke tubuhnya untuk memperpanjang waktu si iblis agar bisa terus hidup di dalam tubuh yang baru. Yang mana Katie yang sekarang perlu dikubur selamanya. Jika tidak, iblis itu akan keluar dan hal buruk akan terjadi. Di sisi lain terlihat Katie melepaskan semua mantra di tubuhnya guna melepaskan diri dari wujud muminya.
Oh my god, kini kekuatan si iblis menjadi lebih kuat dan menggunakan mayat si nenek untuk menyerang Jackie dan yang lainnya. Untung saja mereka berhasil mengurung Katie di dalam kamar. Karena tidak ada pilihan lain, Charlie yang merasa bersalah memutuskan untuk memindahkan roh jahat itu kepada dirinya. Akhirnya si iblis kini berada di dalam tubuh Charlie dan keadaan kembali menjadi normal. Beberapa hari kemudian, kini Katie kembali membaik dan bisa berbicara lagi. Di sini bisa kita lihat kalau tubuh Charlie telah dimasukkan ke dalam peti dan disimpan di ruangan bawah tanah. Setelah itu, Larissa dan Jackie pergi ke sebuah penjara untuk menemui Farha yang ternyata masih hidup. Yang mana mereka membawa Charlie untuk memindahkan si iblis ke dalam tubuh Farha. Sangat-sangat polote. Dan film pun sudah berakhir. Apakah akan ada sequel keduanya? Bodoh amat. Gimana ending yang sangat memuaskan bukan? Kalau masih penasaran, silahkan kalian tonton sendiri. Dijamin seru dan sangat mengerikan. Oke guys, jika kalian suka video ini silahkan like.